itu Allah mengecam. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkusun. Ayat-ayatku sudah selalu dan sering dibacakan kepada kalian semua, tapi kalian berpaling, tidak mau memahaminya, tidak mau menggubrisnya, tidak mau memperhatikannya. Seraya selain tidak memperhatikan, mustakbirina, seraya menyombongkan diri. Tidak memperhatikan, malah menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Karena tidak punya akal, maka posisinya lebih jelek daripada binatang. Kal an'am balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang masih tidak mau, kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya tidak mau. Tapi musyrik Mekah menjerumuskan dirinya ke dalam kecelakaan karena akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 541. Halaman 541 surah Al-Hadid. Ini pengulangan dari pertemuan pada hari Ahad kemarin karena terbatasnya waktu. Ada kendala teknis sedikit sehingga memulainya agak terlambat. Sehingga untuk merangkai dengan pertemuan pada hari Ahad pagi hari ini, tartil Al-Qur'annya kita ulangi dari sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ya, halaman 541 surah Al-Hadid ayat 26 ya. Ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwah وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ Perhatikan itu faminhum muhtad, mim ketemu mim. Mim yang pertama, mimnya kata minhum. Mim yang kedua, mimnya kata muhtad. Karena demikian, itu digabung. Suaranya mim yang pertama dimasukkan ke suaranya mim yang kedua. Buktinya di situ pada mim yang kedua ada tasdidnya. Jelas Pak ya? Cara membacanya ditahan. Faminhum muhtad,
Jadi tidak boleh langsung faminhum muhtad, kurang bacanya. Yang sama dengan ini hukumnya adalah nun. Nun juga begitu. Jadi mim apabila bertasdid maka suaranya dengung. Nun juga apabila bertasdid suaranya dengung. Faminhum muhtad gitu. Wa katsirum minhum fasiqun. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul injil. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة kurang ra'fatau wa rahmah itu ada tanda tasdid. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fatau wa rahmah warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. kurang wa katsirum minhum fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahimun li'alla ya'lamu ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Wallahu ghafurur rahimun li'alla
yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi. Dot tidak boleh mental karena tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi ditahan. Min fadlillahi. Huruf qalqalah yang harus mental itu ketika sukun atau waqaf hanya 5. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Huruf 5 ini bila mana mati atau waqaf berhenti itu mental bacaannya. Qad, buruj. Kalau dot tidak termasuk yang 5 itu. Karena demikian ketika ketemu dengan huruf ini tidak boleh mental. Alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita buka halaman 346. Halaman 346 Surah Al-Mu'minun. Ini mengulangi juga karena masalah teknis seperti itu tadi. Surah Al-Mu'minun ayat 69. Oh, 68 ya. 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Nun ada tasdidnya kemudian waqaf. Itu suaranya ditahan. Suaranya ditahan. Walhasil kalau kemudian pada rambu waqaf itu ada tasdid, maka suara huruf yang bertasdid itu ditahan. Di sini kebetulan huruf yang bertasdid itu nun. Wa man fihin. Tidak kemudian diputus begitu saja. Wa man fihin, bukan begitu.
tapi ditahan. Jadi yang membaca dan yang mendengarkan paham kalau yang wakaf itu ada tasdidnya. Kalau kemudian diputus wa mam fihin, apa ada tasdidnya? Enggak, padahal aslinya ada tasdidnya. Begitu cara bacanya di ayat-ayat yang lain juga. Terus mimnya ditahan juga bagi. Kenapa? Mim ditahan juga di depannya. Oh iya, mim seperti tadi itu, mim dan nun kalau ada tasdidnya. Oh kalau wakaf. Dan itu kan ada tasdidnya. Wamam. Oh iya, wamam itu hukum lain bacaannya. Nunnya ketemu fa, fa. Jadi wa akfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsata asyrin fa'rifi. Itu dalam kitab tajwid itu. Wa akhfiyan, bacalah ikhfa kamu wa akhfiyan inda baqil ahrufi, ketika huruf nun ini bertemu dengan sisa-sisa huruf yang lain yang jumlahnya ada 15. Wa akhfiyan inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asyrin fa'rifi. Itu bacaan lain, hukum lain. Jadi ya ditahan. Wa mam fihin bal atainahum bi, ini bacaan lain juga. Mim mati ketemu ba. Bal atainahum bi dzikrihim, mim ketemu fa, bacaan lain juga. Nah, beda kan? Kalau yang pertama bal atainahum bidzikrihim ditahan. Tapi ketika mim mati yang kedua bidzikrihim fahum, lain bacanya. Kalau yang belakang itu idhar mimi namanya. Ya tidak cukup memang waktu 1 jam belajar Al-Quran ini dengan tajwidnya tidak cukup. Tidak cukup. Makanya saya seling-selingi bacaan ilmu-ilmu cara bacanya. Bal atainahum bidzikrihim fahum, yang bisa begitu itu kalau kemudian terus dibaca Al-Quran ini, ilmunya sudah ada, kemudian terus dibaca berulang-ulang, hatam, diulangi lagi, hatam, diulangi lagi, sehingga apa ya, seperti burung berkicau itu. Jadi sudah wale, ada rame-rame, ada bunyi son, ada bunyi apa, tetap aja ngoceh dia karena sudah wale. Begitu juga orang yang baca Al-Quran sudah wale, ya langsung sudah nggak tidak usah pikir-pikir lagi. Begitu ketemu ini, kemudian lisan ini kemudian apa namanya sudah refleks. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairum wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Pengantar saya seperti biasa, seperti itu pada awal-awal ketika memulai kajian tafsir ini. Pada pagi hari ini tidak akan saya antar pendahuluan itu, bahwa apa sudah paham sendiri bahwa ketika kita kumpul, kita membaca Al-Quran, itu sudah luar biasa bimbingan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak saya awali dengan komentar atau apa namanya pengantar, karena banyak ini ayat yang harus diselesaikan. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ini merupakan lanjutan sangat erat dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yakni ayat 66 dan 67 itu Allah mengecam, qad kanat ayati tutla alaikum, ayat-ayatku sudah selalu dan sering dibacakan kepada kalian semua,
Tapi kalian berpaling, tidak mau memahaminya, tidak mau menggubrisnya, tidak mau memperhatikannya. Seraya selain tidak memperhatikan, tidak memperhatikan, malah menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Itu kecaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecaman itu kemudian dilanjutkan dalam bentuk pertanyaan. Afalam yadabbarul qawla. Nah, kemarin pada ahad kemarin sudah saya sampaikan. Daripada susunan atau redaksi ayat 66 dan 67 ini khususnya, itu menggunakan persona kedua. Persona kedua. Karena seperti kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu ada 3 persona. Pihak pertama, persona pertama, aku atau kami atau kita. Kemudian yang kedua, persona kedua, mitra bicara kita yang ada di hadapan kita, itu persona kedua, kamu atau kalian. Nah, kemudian persona yang ketiga, yang jauh, tidak ada di depan kita tapi yang jauh. Pertama itu yang pembicara, kemudian persona kedua yang diajak bicara berhadapan dengan kita, persona ketiga adalah yang jauh. Kalau dalam tata bahasa Arab disebut domir. Domir itu rujukan, pengganti nama. Ada yang disebut sebagai mutakallim, mutakallim wahda, ana, aku, saya, itu mutakallim. Mutakallim ma'al ghair, pembicara bersama orang lain, kita, kami, nahnu, itu mutakallim ma'al ghair. Nah, kemudian yang kedua, persona kedua adalah mukhatab, domir mukhatab. Domir kata ganti nama yang diajak bicara berhadapan. Kemudian yang tidak, namanya samar, karena tidak kelihatan di depan kita, tidak hadir di depan kita. Itu domir ghaib. Jadi domir mutakallim, ada mutakallim wahda, ada mutakallim ma'al ghair, ada domir mukhatab, ada domir ghaib namanya. Itu persona-persona, itu pengganti nama. Nah, pada ayat 66 ini Allah menggunakan persona kedua. Ayat Al-Quran sudah sering dibacakan kepada kamu, tapi kamu berpaling. Selain berpaling, menjombolkan diri lagi. Tapi di ayat yang berikutnya, 68, sudah menggunakan persona ketiga. Persona ketiga tidak lagi dihadapkan. Afalam yadabbaru, maka apakah mereka menggubris Allah dengan kaum musyrik Mekah yang sebelumnya disebut sebagai persona kedua itu. Saking marahnya Allah. Memahami al-qaula kepada perkataan. Yang dimaksud perkataan di sini adalah Al-Quran. Ini pertanyaan pertama. Apalam yadabbarul qaula? Apakah mereka tidak memahami, tidak memerhatikan al-qaula kepada perkataan? Maksudnya perkataan firman Allah, yaitu Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau apakah
telah datang kepada mereka orang-orang musyrik Mekah itu malam ya'ti aba'ahumul awwalin, sesuatu yang tidak datang kepada leluhur-leluhur mereka yang terdahulu. Maksudnya, apakah Rasul itu hanya datang kepada mereka orang-orang musyrik Mekah, sedang kepada leluhur mereka yang dahulu itu tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah? Itu pernah pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga, am lam ya'rifu rasulahum, atau apakah mereka tidak mengenal rasulahum kepada rasul mereka, yakni Nabi Muhammad, fahum lahu mungkirun, sehingga mereka itu memungkiri Nabi. Apa karena tidak kenal pada pribadi dan kepribadian Nabi sehingga mereka memungkiri Nabi, memungkiri apa yang dibawa oleh Nabi? Nah, kemarin sudah saya sampaikan, ini bantahan memahami ucapan yakni firman Allah. Ini artinya bahwa mereka itu dipersonifikasikan oleh Allah sebagai orang yang tidak punya akal. Orang-orang musyrik Mekah itu aneh bin ajaib. Jadi mereka oleh Allah dipersonifikasikan sebagai masyarakat yang tidak punya akal. Karena tidak punya akal, maka posisinya lebih jelek daripada binatang. Kal an'am balhum adol. Kemarin ayatnya sudah dibacakan kan sama Pak Guru. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang masih tidak mau kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya, tidak mau. Tapi musyrik Mekah menjerumuskan dirinya ke dalam kecelakaan karena akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka ingkar dan membelakangi Al-Quran, ingkar kepada Nabi dan membelakangi Al-Quran itu karena tidak mengenal pribadi dan kepribadian Nabi, kepribadian Rasul, sehingga mereka memungkiri Nabi. Ini pun dibantah karena Nabi Muhammad itu sejak remaja sudah sangat dikenal di masyarakat Arab. Itu sejak remaja sudah sangat dikenal. Buktinya pengenalan masyarakat Arab terhadap pribadi Nabi sejak remaja, yang pertama dipercaya oleh Siti Khadijah untuk menjalankan dagangannya. Itu berarti orang sudah dikenal. Kan nggak gampang orang sekaya Siti Khadijah, kaya luar biasa Siti Khadijah itu. Nah, kemudian mempercayakan dagangannya untuk dijalankan. Kita kenal kan masyarakat Arab itu masyarakat pedagang merantau. Kalau musim panas ke sana, kalau musim dingin ke sini, ke Syam dan seterusnya. Bawa dagangan. Nah, Nabi Muhammad jadi percaya oleh Siti Khadijah untuk membawakan dagangannya itu. Nah, kemudian yang kedua, ini sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, pada saat terjadi cekcok ketika ada rehabilitasi Ka'bah, Hajar Aswad dipindah ke suatu tempat untuk mengamankan. Nah, setelah selesai renovasi Ka'bah itu kemudian ingin memindah kembali Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Rebutan suku-suku Arab itu, aku yang berhak, aku yang berhak. Akhirnya mereka sepakat menyerahkan pada keputusan. Muhammad pada waktu itu belum diangkat jadi nabi. Sudah terserah Muhammad aja. Kenapa begitu? Karena dari awal itu Nabi sudah dikenal sebagai Al-Amin. Gelar Al-Amin. Gelar yang dipercaya, sangat percaya. Nah, kemudian di sini dihardik oleh Allah. Apakah karena tidak mengenal pribadi Muhammad sehingga kamu memungkiri Muhammad? Tidak. Sudah kenal betul. Ini Muhammad. Nah, sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul pun juga sudah sangat dikenal. Sampai sahabat Abu Bakar, jangankan ini yang disampaikan Muhammad, yang lebih aneh dari ini pun aku percaya kalau Muhammad yang menyampaikan. Ini pentingnya orang jujur, orang pada percaya. Nah, kalau sudah orang itu tidak dipercaya, aduh, sudah sempit dunia ini. Orang tidak dipercaya. Jadi sempit dunia yang luas ini menjadi sempit. Mau hubungan ke sana tidak percaya, hubungan ke sini tidak percaya, mau bicara begini sudah tidak dipercaya. Dan inilah yang kemudian dijadikan pedoman oleh ulama-ulama ketika menyusun hadis. Sabda Rasul dibukukan, dikodifikasikan menjadi satu buku.
Ada yang namanya Sahih Bukhari, ada yang namanya Sahih Muslim. Mereka menggunakan kriteria-kriteria untuk menyaring hadis ini terhindar dari kepalsuan, terhindar dari hadis-hadis dhaif. Imam Bukhari itu paling ketat syaratnya, paling ketat. Harus hafalannya betul-betul hafalannya. Kemudian tidak pernah berbohong orang ini. Sehingga ada yang namanya silsilah sanad itu. Di dalam istilah hadis itu ada namanya sanad, ada namanya matan. Kalau matan itu materi hadisnya. Kalau sanad rangkaian perawi hadis mulai dari Rasul sampai kepada tabi'in, kepada Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu ceritanya ketika akan memasukkan satu hadis ke dalam kitabnya yang sahih itu. Nah, kemudian mengembara kemana-mana, mencari jangan-jangan masih ada sisa-sisa sahabat. Sisa-sisa sahabat. Setelah menemukan itu, didapat satu buah hadis dari sahabat itu misalnya, itu masih istikharahkan oleh Imam Bukhari. Istikharah, matur, ya Rasul, apakah ini betul hadis dari Tuhan? Kalau alamatnya dalam mimpi sudah, ya betul, baru dicatat sampai sebegitu ketatnya. Titik pembicaraan saya tentang yang terakhir ini bahwa kejujuran dan kepercayaan itu sangat dominan bagi seseorang. Bagi seseorang, kalau sudah tidak dipercaya, waduh, sudah seperti mau runtuh langit ini. Nah, Nabi sejak remaja sudah dikenal betul, sudah kenal sampai masyarakatnya memberi gelar Al-Amin. Itu bukan semua ahli sejarah mengatakan itu, mencantumkan bahwa Nabi itu sudah digelar Al-Amin sejak remaja. Nah, kemudian yang berikutnya, amlaku nabihi jinnah, atau kamu mengingkari Muhammad itu karena kamu menduga bahwa Muhammad itu mengidap penyakit gila. Kurang ajar ya. Sehingga kamu tidak percaya pada Muhammad, mengingkari Muhammad. Apa kamu menduga Muhammad itu terkena mengidap penyakit gila? Kan luar biasa. Tambengnya masyarakat Arab itu waktu itu. Padahal faktanya tidak demikian. Jauh. Rasional sekali Nabi itu. Manusiawi sekali Nabi itu. Kalau kemudian dituduh mengidap penyakit gila, orang gila itu kan tidak nyambung. Apa yang diucapkan dengan kenyataan tidak nyambung. Tidak nyambung. Itu orang gila. Nabi enggak. Sangat rasional dan tidak gila. Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu sehingga mereka memungkiri Nabi dan memungkiri apa yang dibawa oleh Nabi, yakni Al-Quran, sebenarnya yang menjadi penyebab mereka ingkar itu ja'ahum, bal ja'ahum, bahkan sebenarnya ja'ahum, telah datang Nabi itu kepada mereka bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Ini yang menyebabkan mereka ingkar. Sebab membawa kebenaran. Banyak pihak-pihak yang merasa terganggu dengan ajaran Nabi Muhammad itu, dengan datangnya Al-Quran. Banyak yang merasa terganggu. Merasa terganggu karena mungkin posisinya di masyarakat menjadi terancam dengan datangnya Nabi, dengan datangnya Al-Quran yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan keadilan. Mungkin ada yang merasa terancam karena dia sebagai seorang pedagang, saudagar besar, apa istilahnya sekarang, konglomerat, bahkan konglomerat, agar supaya tidak ada saingan, sehingga mereka, kalau kemudian ajaran kebenaran ini kemudian dicerna oleh masyarakat, tentu aku tidak bisa mengibuli mereka, tidak bisa mengeksploitasi mereka. Kalau mereka sudah meyakini sebuah kebenaran.
Dan ini pula kembali pada waktu penjajahan Belanda, dijauhkan kan, masyarakat dengan ulama dijauhkan, masyarakat dengan pesantren dijauhkan. Selalu diintai oleh Belanda, oleh penjajah. Kenapa? Masyarakat biar tetap bodoh. Nah, kalau sudah bodoh berarti dia tidak mengenal kebenaran. Nah, yang dibawa oleh Nabi itu adalah kebenaran, yaitu Al-Quran. Ini sebetulnya penyebab masyarakat musyrik Mekah itu tidak mengingkari Nabi Muhammad dan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsarahum karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Walau ittaba'al haqqu, dan andaikan ittaba'a mengikuti atau menuruti al haqqu, apa yang menuruti al haqqu kebenaran. Al haqqu ini ada dua pemahaman yang diambil oleh ulama. Sebagian al haqqu itu dimaknai, dipahami sebagai Allah. Walau ittaba'al haqqu, dan andaikan menuruti al-haqqu, siapa Allah? Kenapa al-haqqu Allah disebut al-haq? Karena diantara sifat-sifat dan nama-nama yang tercantum dalam nama-nama Allah yang terbaik, yaitu al-asmaul husna, di situ nama al-haq. Nama al-haq. Jadi al-haq itu artinya Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghafarul qahharul wahhabur razzaqu sampai al-haqqu, al-baitul haqqul wakil. Jadi al-haq. Atas dasar itu sebagian ulama memahami kata al-haq di dalam ayat ini sebagai Allah artinya. Sehingga kalau demikian, walau ittaba'al haqqu, dan andaikan menuruti al-haqqu siapa Allah, ahwa'ahum kepada hawa nafsu mereka, orang-orang kafir. Tapi ada juga yang memahami bahwa kata al-haqqu itu Al-Quran. Kalau begitu, walau ittaba'al haqqu, andaikan menuruti al-haqqu, apa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu, ahwa'ahum menuruti kemauan dan hawa nafsu mereka. Kata al-haq ini Bapak, kata yang terdiri dari huruf hak dan qaf ini artinya berkisar pada kemantapan. Jadi mantap. Setiap yang mantap tidak akan mengalami perubahan. Setiap yang tidak berubah itu artinya pasti. Sesuatu yang pasti adalah benar. Jadi mantap, karena mantap dia tidak berubah. Sesuatu yang sudah mantap tidak akan berubah-ubah. Iman misalnya sudah mantap, tidak akan berubah-ubah. Walaupun Bilal ditindih batu besar, karena sudah mantap tidak berubah. Karena mantap, al-haq. Jadi mantap, kemudian tidak berubah. Nah, sesuatu yang tidak berubah itu artinya pasti. Ya, 1 tambah 1 2. Karena tidak berubah tetap saja, walaupun di Amerika, di Malaysia, di mana-mana 1 tambah 1 2. Karena begitu dia tidak berubah, tidak berubah, mantap. Nah, sesuatu yang mantap itu artinya benar, benar. Kalau benar berarti kaitannya dengan logika berpikir. Bab di dalam hidup ini ada 3, yaitu seni, kemudian ilmu, kemudian agama. 3 ini kalau kumpul pada seseorang luar biasa. Dengan seni hidup menjadi indah. Kita berpakaian ini ada seni. Kalau misalnya di sini hitam, kemudian di bawahnya sarungnya merah misalnya, kan kurang seni. Kalau misalnya batik-batik misalnya, ya disesuaikan yang bawa kan, celananya seperti apa, itu seni kan. Manusia pasti mempunyai seni, rambut. Nah, cuma seni itu untuk keindahan. Nah, keindahan ini harus didasari kepada agama. Kalau tidak didasari pada agama, ngawur seni ini. Seninya sendiri akhirnya senewon. Jadi dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah.
Kalau kita tidak punya ilmu, sulit kita. Dengan ilmu, kita hidup menjadi mudah. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah. Ada seni dalam diri kita, ada ilmu dalam diri kita. Nah, agama yang mengarahkan itu. Jadi ketiga-tiganya di dalam diri manusia harus dimiliki. Ada seni agar supaya kita hidup indah, tidak kotor, tidak menjemuhkan. Ada ilmu, dengan ilmu kita bisa mudah bergerak, bekerja atau hidup, dan dengan agama kita menjadi terarah hidup ini. Nah, itu al-haq yang benar. Artinya walau ittaba'al haq, apapun, apakah dia maknai sebagai Allah atau dia maknai sebagai Al-Quran, sama maknanya. Kalau kemudian Al-Quran atau Allah menuruti hawa nafsu orang-orang itu, lafasadatis samawatul ard, ngeri ini. Kalau Allah menuruti kehendak mereka itu, hawa nafsu mereka, pasti langit dan bumi serta isinya akan rusak. Ngeri kan ini? Nah, contoh kecilnya begini. Kalau aturan lalu lintas, yang buat aturan lalu lintas itu mengikuti kemauan para pengguna jalan, semberaut jalan itu. Mau gue misalnya nggak ikut peraturan, rusak aturan. Akan di mana-mana akan terjadi tabrakan, di mana-mana akan terjadi kemacetan. Ini contoh-contoh kecil saja dalam kehidupan kita. Kalau semua pengguna jalan itu nggak mau ambil semaunya sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, mau nerobos lampu merah misalnya, nerobos seenaknya, oh ini hak saya misalnya, jadinya apa? Ini contoh kecil. Nah, kemudian contoh alam raya ini, kalau Allah menata alam ini mengikuti keinginan mereka, pasti langit dan bumi serta isinya ini akan rusak. Manusia ini kan paling pertama yang menjadi penyebab kerusakannya alam. Manusia paling pertama yang menjadi penyebab kerusakannya alam. Malah dalam kitab Sawi itu disebutkan, kerusakan ini bermula daripada pembunuhan dari Qabil kepada Habil, adiknya. Dulu dalam kitab itu disebutkan, laut ini tawar. Kalau kita kan taunya laut itu asin. Nah, dalam kitab itu disebutkan, sejak terjadinya pembunuhan Qabil kepada Habil ini, adiknya sendiri, maka semuanya berubah. Termasuk laut itu asalnya tawar menjadi asin. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum memperdalam itu. Nah, kitab Sawi, kitab yang sering saya baca, saya jadikan referensi itu, menyebutkan begitu. Nah, binatang-binatang buas di hutan itu nggak pernah makanan kambing. Nah, sejak terjadi pembunuhan itu kemudian semuanya berubah. Nah, ini contoh kecil daripada ayat ini. Andaikan kemudian Allah atau Al-Quran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti langit, bumi, dan isinya akan rusak binasa. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan sebenarnya atainahum, kami datangkan kepada mereka, orang-orang musyrik Mekah itu, bidzikrihim, dengan peringatan mereka, fahum an dzikrihim mu'ridun, sedang mereka an dzikrihim, dari peringatan mereka sendiri, mu'ridun, itu berpaling. Zikir di sini ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan makna peringatan, ada yang mengatakan kebanggaan. Kita mulai dari yang kebanggaan. Ini kecaman juga kepada orang-orang musyrik Mekah. Mereka didatangi Al-Quran itu sebagai kebanggaan mestinya. Kenapa? Karena kitab suci yang terakhir ini menggunakan bahasa mereka. Mestinya mereka bangga dong. Datang Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran. Mestinya mereka bangga.
Karena bahasa mereka dipergunakan untuk kitab suci yang terakhir ini. Tapi malah mengingkari. Kan aneh. Ini yang dimaksud bal atainahum bidzikrihim. Dengan kebanggaan mereka mestinya. Fahum an dzikrihim mu'ridun, tapi mereka itu an dzikrihim dari kebanggaan mereka sendiri mu'ridun, berpaling. Sayyid Qutb pengarang tafsir juga memberi komentar ayat ini. Dahulu orang-orang Arab itu nggak ada bacaannya dalam sejarah dunia, nggak ada bacaannya, tidak disebut-sebut. Tapi begitu Islam datang, Nabi diangkat menjadi Rasul di situ, Al-Quran di situ, kemudian disebut. Selama berabad-abad bangsa Arab itu disebut-sebut. Bangsa Arab menaklukkan ini, melakukan ini, sehingga dua imperium besar, Persia dan Romawi, itu terkagum-kagum dengan bangsa Arab pada waktu itu berabad-abad. Katakan 7 abad paling tidak. Bangsa Arab itu disebut-sebut. Ketika mereka itu mempedomani Al-Quran sebagai petunjuknya. Nah sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sekarang kok nggak disebut-sebut? Ya karena itu tadi, kalah kita. Kalah. Karena sudah banyak menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Banyak menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Dari mana kita akan mulai kebangkitan kembali Islam ini, kebangkitan kembali kaum muslimin ini? Di kalangan, di daratan bangsa-bangsa Arab sendiri nggak pernah satu sih, nggak pernah satu. Tambah dibikin permainan oleh pihak-pihak lain, semakin diadu-adu, dijualin senjata macam-macam. Diadu. Jadi wayangnya atau dalangnya ya orang-orang negara-negara maju ini diadu. Masalah kecil sebetulnya, masalah Palestina dengan Israel. Kalau orang-orang Arab itu kompak. Pernah dulu kan kira-kira tahun berapa? Tahun 70-an. Ada embargo minyak kan? Mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh pernah ingat ini. Ada embargo minyak. Amerika nggak dikasih minyak oleh orang negara-negara Arab. Kemudian industri-industri negara-negara yang memusuhi Islam diembargo minyak. Kelabakan mereka. Kelabakan. Tapi mereka kan orang-orang pinter juga. Mencari jalan agar supaya ini tidak kompak orang-orang Arab ini. Dicarikan jalan supaya berpecah belah antara Irak, Iran, Saudi, Kuwait, Lebanon. Itu nggak pernah akur. Ya. Iya, itu. Jadi kebanggaan, bidzikrim, kebanggaan. Bahkan kebanggaan itu bagi kaum muslimin seluruhnya, bukan bagi bangsa Arab saja dengan Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu memberi petunjuk kepada manusia, khususnya pada kaum muslimin, dan kemudian menjadikan Al-Quran itu pada kaum muslimin menjadi komunitas yang berada di tengah, ummatan wasaton, ummatan wasaton, dalam surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan, surat Al-Baqarah ayat 143 Pak Guru. 143 surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita dijadikan, kaum muslimin dijadikan sebagai umat yang pertengahan, yang menjadi acuan dan anutan manusia seluruhnya. Ini sebuah kebanggaan. Ada. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Terus terjemahnya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Nah, sudah. Sampai di situ aja. Jadi umat pertengahan. Kita sebagai umat Islam oleh Allah dijadikan sebagai umat pertengahan.
Tidak ekstrim. Umat pertengahan itu tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Tidak mau. Ditempatkan oleh Allah kaum muslimin di tengah, tidak ekstrim. Di samping diberikan sebagai hidayah, itu sebuah kebanggaan, menjadi acuan kiblat dari pemikiran bangsa lain, manusia lain yang non muslim, mengacu sebetulnya. Cuman karena gengsi saja, ada pertarungan politik internasional dan sebagainya. Nah sehingga tidak mau ini, etok-etoknya tidak mau. Nah itulah Bapak, sampai di sini kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pada pertemuan yang akan datang. Ini pun belum selesai ini. Bidikrihim andikrihim mu'ridun, berpaling. Oh ya, sampai di sini pada ayat 71. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa dulu. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.